JGCQ Borjonet JGCQ Borjonet Yankee Hotel to Alpha Golf Set. Alpha Juliet Echo. Oke, Alpha Juliet Echo silakan dilengkapi net control standby. Teman-teman, jumpa lagi channel Yankee Delta to Alpha Fox Oscar. Semoga teman-teman selalu sehat beserta keluarga di rumah, dan tentunya kita akan membahas tentang radio komunikasi dan hal-hal yang mendukungnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang radio DR138 dengan beberapa mode dan juga fasilitas yang ada di radio ini. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas satu persatu daripada hardware dan kemudian softwarenya kita bahas juga ya. Dan kita pertama-tama kita perkenalkan dari sisi paling kiri, tombol paling kiri, yaitu ada di setting function ya. Kita akan lebih dekatkan lagi supaya teman-teman bisa melihatnya lebih jelas. Seperti itu. Nah ini, jadi ada set ya, set, ada MW, ada shift, ada ini power ya, ada log, high, garing, low, dan bawahnya ini ada keypadnya, ada call ya. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan tombol-tombol yang ada di keypad ini, kita cukup menekan saja satu kali. Tapi kalau kita ingin mengaktifkan yang atas ini ya, kita tekan function dulu baru kita tekan yang atas ya. Ya, seperti ini misalnya kita mengaktifkan shift ya. Ini untuk kepentingan duplex atau memprogram repeater. Nah, ini langsung ada tulisan min di sini. Minus, kemudian bisa plus, dan yang terakhir tidak ada tulisannya, itu simplex atau direct ya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan bahas sedikit ya di sini ya. Function itu fungsinya juga untuk mengungsikan yang atas ini, dan juga nanti keperluan untuk menyimpan frekuensi juga dia menggunakan function. Jadi jangan sampai rusak ini function ya. Kemudian ada F garing M ini ya. Ini VFO dan juga memori. Kemudian ini ada megahertz ini. Dia megahertz ini maksudnya ini untuk mempermudah kita untuk merubah frekuensi ya. Jadi dialnya itu di depan titik gitu teman-teman. Depan titik. Itu bisa kita lebih cepat untuk memprogram dengan adanya megahertz ini kita lebih cepat gitu loh. Kemudian ada power ya. Power di mana-mana pasti menghidupkan dan mematikan ya. Kemudian ada TS garing DCS ya. Ya di sini maksudnya ini untuk pengaturan tune dari TX tune dan RX tune ya. Seperti ini misalnya. Ya, function tidak ya, karena tombol ya di sini ya. Kalau ada T-nya ini aja, ini berarti transmit tune-nya ya. Kemudian kalau satu kali lagi ada tune RX-nya, atau di sini tulisannya TSK ya. Kemudian di sini ada DCS, ini jarang sekali dipakai. Dan itu untuk tune-nya. Kemudian ada call, di sini call ya. Ini seperti ini call-nya bisa 155 itu ya. Nah, kita tidak pergunakan itu juga. Kemudian ada money. Ya, money itu seperti itu ya teman-teman. Jadi dia mengaktifkan mode paling sensitif di radio ini. Biasanya untuk digunakan untuk mereceive sinyal-sinyal kecil gitu loh. Kalau ini kan kondisi tertutup ini ya, sequelnya ya. Oke, kan saya perbesar lagi. Jadi di sini ada dua knop ini yang bawah ini bisa kita putar. Jadi kebetulan tidak terlalu terang ya di sini teman-teman. Jadi tidak kelihatan mungkin ya. Gimana nih caranya nih? Jadi ada dua, satu potensio ini ada dua fungsi volume, yang depan dan yang belakang ini adalah money ya, atau sequelnya. Kemudian ini dial, itu untuk hardwarenya ya. Kemudian untuk mic-nya sama, fungsinya sama dengan DR135 ya, persis. Ada up down juga di sini di atas, terus ada di sini ada keypadnya, di sini ada FM, call, set, dial, dan lain-lain. Ini masih banyak lagi, bisa di lock juga. Bisa diaktifkan ya. Oke, itu untuk hardwarenya atau perangkat kerasnya daripada radio ini ya. Kemudian kita akan sedikit lihat nih untuk menunya ya. Nah ini caranya mengaktifkan menu, yaitu tekan function tahan ya. Karena untuk mengaktifkan set kita harus perlu juga function. Makanya kalau kita mau ke menu ya kita tahan aja gitu. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Saya juga akan tunjukkan nanti beberapa yang sering ditanyakan ya. Ini nomor 22 ya. 22 ini mengatur warna LCD ini teman-teman. Nah ini
Kita bisa rubah warnanya kesenangan kita. Dan ini langkah sampai menu-menu. Nah, ini kita akan menduplek. Nah, cara menduplek itu langkah pertama teman-teman tulis outputnya dulu. Cari outputnya ya. Output dari repeaternya itu. Nah, ini repeaternya saya akan beri contoh untuk menduplek. Repeater ini ya, lokal ya 372 dengan input 035 atau 14035. Nah, ini menghasilkan shiftnya ini nih. Nah, ini hasilnya adalah min ya. Nah, min ini dari mana? Min ini dari Rx dikurangi Tx. Kalau Rx-nya itu lebih kecil daripada Tx, maka hasilnya adalah plus. Karena ini min ya, ini min. Jadi ini sudah min seperti ini ya. Bentar ya, saya ulang dari awal ya. Ini tadi saya buat video ada gangguan motor karena rumah saya di dekat jalan raya, teman-teman. Ya. Kita tekan function, kemudian tekan shift gitu ya. Kalau ini misal mau kita rubah plus ya kita tekan satu kali lagi gitu loh. Nah, ini jadi plus. Kalau kita mau netralkan atau jadikan direct ya kita tekan satu kali lagi. Kalau sudah kita tekan PTT. Nah, ini karena tadi hasilnya adalah min, kita kasih min seperti ini. Nah, ini untuk kita rubah ya, teman-teman. Karena tadi hasilnya adalah 3.370 ya, maka seperti ini hasilnya, kita tekan PTT. Nah, tanda-tandanya sudah masuk itu seperti ini, teman-teman. Nah, dia bisa berubah ini ya. Frekuensinya berubah kalau ditekan PTT-nya. Nah, gimana kalau ada tune-nya, Mas? Nah, kita kasih tune ya. Misalnya kita ubah dari low dulu ya, teman-teman ya, karena ini terlalu gede. Low itu seperti ini. Kemudian kita kasih tune. Nah, ini tekan ini aja, teman-teman. Satu kali tes gini. Kalau cuman T seperti ini, maka ini adalah transmit tune ya, yang kita butuhkan untuk membuka. Biasanya repeater itu menggunakan transmit tune tanpa Rx tune ya. Nah, kalau Rx tune ini seperti ini. Jadi Tx tune dan Rx tune. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ini kan ada Rx, ada Tx ya. Jadi yang repeater tune itu adalah Tx-nya. Gitu. Tapi terkadang juga ada Tx-nya juga ditune. Ini benar-benar privasi. Biasanya repeater yang Rx dan Tx-nya dikasih tune itu adalah repeater yang privasi ya. Misalnya seperti instansi rumah sakit atau mungkin untuk komersil ya. Biasanya atau bis-bis itu biasanya juga ada juga yang punya repeater itu di privasi dengan tune-tune itu. Dan karena tune ini kan sangat lebar ya. Sangat lebar, maksudnya gimana lebar, Mas? Seperti ini maksudnya. Jadi dari bawah ya, kita dari bawah nih 625 ya, sampai yang paling gede itu ada 254.1. Nah, ketika tune ini tidak sama dengan apa yang dipasang di repeater ya, nggak sama dengan repeaternya, itu tidak akan bisa masuk. Jadi ini sekaligus sebagai filter, teman-teman. Nah, ini makanya saya katakan repeater yang menggunakan tune itu adalah repeater sebetulnya privasi ya, instansi yang benar-benar merahasiakan, tidak diperkenankan untuk orang lain bergabung seperti itu. Nah, untuk standarnya itu biasanya sih 88,5. Nah, ini masih sekadar bukan privasi sih kalau seperti ini ya. 88,5 itu biasanya hanya untuk mengantisipasi adanya splatteran ya, karena untuk di Pulau Jawa ini sudah sangat penuh untuk 2 meter band ini gitu ya. Jadi 88,5 ini untuk menjaga repeaternya supaya tidak kena splatter. Splatter itu sinyal yang yang ini ya, yang liar gitu. Jadi gak cekluk itu ya, gambaran sedikit dengan tune itu. Nah, ini sudah ada minnya, sudah ada T-nya, ini berarti sudah terprogram. Nah, bagaimana caranya untuk menyimpan? Cara menyimpan ini adalah tekan function satu kali ya. Dia akan berkedip di angkanya, ini dia akan berkedip. Tapi menunya kok tidak berkedip. Nah, ini artinya ini sudah ada memorinya. Kita geser di angka 17. Nah, di angka 17 ini dia M-nya ikut berkedip, berarti ini masih kosong. Nah, kita bisa save di sini nih. Caranya bagaimana? Kalau sudah seperti ini kita tekan MW. Nah, sampai bunyi titit. Nah, ini berarti sudah termemori di nomor 17.
Seperti itu cara memorinya. Gampang ya. Tekan function, tekan F garing M, kemudian cari yang M-nya tidak berkedip ya, atau yang kosong, atau boleh ditumpuk ya. Misal gini teman-teman. Ini ya, kita perhatikan ya teman-teman ya. Di memori 1 ya misal ya. Nah, memori 1 sudah di memori juga sih ya. Di kosong juga sama. Enggak ya, beda ya. Yang satu ini frekuensinya beda. Nah, ini misal kita mau tumpuk nih di sini ya, bisa. Jadi kita tumpuk aja seperti ini. Nah, kita kembali ke VFO ya. Ini F itu VFO, metode bebas, M itu memori. Ya. Jadi kita tumpuk misalnya di A0 ini ya, kita tumpuk ini. Nah, sampai tutut gitu ya. Ini bisa tertumpuk gitu loh. Jadi ini sebetulnya sangat-sangat mudah untuk mengoperasikannya. Di 138, 135 itu mudah dioperasikan. Nah, itu mungkin gambaran sedikit nih dari pengalaman saya teman-teman. Jangan monggo nanti kalau ada yang bertanyakan silahkan ditanyakan. Ini sekedar kita sering-sering aja ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jika salah silahkan dikoreksi dengan bahasa enak supaya saya juga balasnya juga enak. Kadang ada yang kurang enak juga itu. Oke, semoga selalu sehat buat teman-teman semua, juga keluarganya selalu sehat ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jika berkenan silakan tekan tombol like, yang belum subscribe silakan subscribe. Subscribe itu gratis tapi sangat berarti untuk saya. Terima kasih. Bye bye 73.